Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan merenungkan momen yang luar biasa, yaitu Yesus dibaptis di sungai Yordan. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, momen ini bukan hanya tanda awal pelayanan dari Tuhan Yesus, tetapi juga peneguhan ilahi dari Allah Bapa. Surga terbuka, Roh Kudus turun, dan suara Bapa terdengar. Inilah saat di mana Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hadir bersama-sama di dalam kesatuan yang sempurna. Saudara, di dunia ini banyak orang yang mencari pengakuan. Dan tentu saja kita senang untuk diakui, betul? Kita ingin didengar, kita ingin dilihat, kita ingin dihargai. Seringkali kita menilai diri kita dari apa yang kita capai, dari pekerjaan, atau dari pandangan orang lain. Tapi mari kita melihat kepada Tuhan Yesus. Sebelum ia melakukan satu mujizat pun, sebelum ia berkhotbah, sebelum ia mulai pelayanannya, sebelum ia menyembuhkan siapapun, Bapa sudah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Artinya kasih Bapa itu bukan hasil dari perbuatan, tetapi dasar dari identitas. Yesus memulai pelayanannya bukan untuk mendapatkan kasih Bapa, tetapi karena ia sudah dikasihi oleh Bapa, dan hal yang sama berlaku juga kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes saat itu langsung menolak. Ia merasa tidak layak, dan dia merasa bahwa aku yang perlu dibaptis olehmu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan, biarkanlah hal itu terjadi sekarang pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran itu. Yesus tidak datang untuk disucikan dari dosa, kita tahu. Karena apa? Karena ia tidak berdosa, saudara-saudara. Ya. Tuhan Yesus dibaptis bukan sama seperti kita. Untuk sebagai tanda penghapusan dosa, bukan, saudara. Yesus dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus dibaptis karena ia mengidentifikasi dirinya dengan umat manusia, menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dan momen ini menjadi peresmian pelayanan publik dari Tuhan Yesus. Baptisannya merupakan tindakan ketaatan untuk menggenapi kebenaran yang memang diisyaratkan oleh Allah, termasuk menjadi hamba yang menderita dan mengidentifikasi diri dengan gerakan pertobatan yang dipimpin oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, Tuhan Yesus berdiri di antara orang-orang yang mengaku berdosa, bukan karena dia berdosa, bukan. Tapi karena ia memilih untuk memikul dosa dari dunia. Setelah pembaptisan itu dikatakan surga terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Lambang kelembutan, kesucian, kedamaian. Dan suara Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ini adalah deklarasi identitas, kasih, dan misi
dari Allah. Yesus diurapi bukan oleh minyak manusia, melainkan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, untuk memulai pelayanan penebusannya. Saudara, ketika kita dibaptis dan hidup di dalam Kristus, hal yang sama juga berlaku kepada setiap kita. Kita dikenal oleh Allah, kita dikasihi oleh Allah, dan kita diutus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh pekerjaan, oleh keberhasilan, atau penilaian manusia, melainkan oleh Bapa kita yang di sorga, yang berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi." Saudara terkasih, Yesus memulai pelayanannya dengan ketaatan dan kasih. Kita pun dipanggil untuk melangkah dengan dasar yang sama. Bukan karena ingin diakui, tetapi karena sudah diterima oleh Allah. Dan kita mau terus melangkah kakinya, menjalani setiap firman Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Bukan supaya kita diterima, tetapi karena setiap kita sudah diterima oleh Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau setiap kami sudah diterima oleh Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Bukan karena kami melakukan sesuatu, bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau yang memang mengasihi kami dan menerima setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjalani hidup ini untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, tolonglah setiap kami untuk boleh terus menjalani kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kasih Bapa bukan upah setelah pelayanan, tetapi sumber dari setiap langkah iman kita. Hari ini, hiduplah sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.